Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amri Elma dan selamat datang kembali di video seri membaca terjemahan Al-Quran Bahasa Indonesia 30 juz selama 30 hari bulan Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan membaca arti dari Al-Quran di juz 18. Pertama-tama saya ingin mengingatkan diri saya sendiri bahwa Al-Quran itu perlu untuk dipelajari dan ditadaburi. Sementara itu, saya sendiri juga belum pernah membaca seluruh arti dari Al-Quran secara sistematis. Nah, oleh karena itu, agar kita nantinya bisa mempelajari dan mentadaburinya lebih lanjut, pertama-tama kita mulai dulu dari mengetahui apa sih arti dari masing-masing ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi kita coba baca sistematis dari mulai Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Sebelum nanti insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkannya lagi dengan mempelajari tafsirnya atau pemahaman terhadap ayat itu sendiri dan juga tadabbur atau merenungkan makna Al-Quran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita mulai dengan membaca doa belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Kemudian kita lanjutkan doa agar menjadikan Al-Quran sebagai musim semi di hati dan dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu umatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madhin fiyya hukmuk, hukummu berlaku padaku. Adlu fiyya qada'uk, ketetapanmu kepadaku adalah adil. As'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadam min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi bagi hatiku. Wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Ya, sekarang kita sebelum memulai membaca arti dari juz 18, kita quick recap dulu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di dalam juz 17. Jadi juz 17 sebelumnya itu ada 2 surat secara utuh, yaitu Al-Anbiya, para nabi, dan juga Al-Hajj atau ibadah haji. Di dalam surat Al-Anbiya menampilkan kisah ujian-ujian yang dihadapi para nabi-nabi. Di dalamnya terdapat referensi kepada 18 nabi. Jadi mulai dari Nabi, misalkan Nabi Ayub yang sakit parah, Nabi Yunus yang kemudian ditelan di dalam perut paus, Nabi Zakaria yang sudah tua tapi tidak mempunyai keturunan, Nabi Ibrahim yang waktu itu mau dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Jadi pesan utamanya adalah jalan keluar itu seringkali baru terbuka saat manusia berada di titik nadirnya dan mengakui kelemahan-kelemahannya. Dan senjata para nabi terdahulu salah satunya adalah berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu jalan keluarnya. Dan Allah selalu meresponnya dengan fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Kemudian selain kisah para nabi, surat ini juga menggunakan satu logika untuk membuktikan keesahan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Jadi jika ada lebih dari satu Tuhan pengendali alam semesta ini, maka pastilah sistem tata surya yang ada di dalam alam semesta ini sudah hancur berantakan karena adanya konflik kepentingan antara Tuhan-Tuhan yang berbeda. Dan alhamdulillah surat ini juga ditutup dengan suatu pernyataan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Nabi Muhammad dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kemudian memasuki surat Al-Hajj, fokusnya bergeser ke arah ibadah haji, di mana ibadah haji itu adalah membuktikan
kesetaraan antar umat manusia di dunia ini. Terbesar ya, jadi orang berbondong-bondong, jutaan orang, semua menanggalkan status sosialnya. Sama, tidak ada yang membedakan. Semua memakai 2 lembar pakaian putih yang sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Dan juga diterangkan mengenai esensi dari berkurban, ya, Idul Adha, yaitu bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan daging atau darah dari kurban hewan tersebut, melainkan hanya ketakwaan dan keikhlasan yang akan dinilai bagi setiap orang yang melakukan berkurban. Kemudian di surat Al-Hajj juga Allah memberikan izin kepada umat Islam untuk mengangkat senjata untuk membela diri, karena selama belasan tahun mereka di kota Mekah itu selalu disiksa, ya, dan ini diberikan izinnya untuk membela diri. Jadi tujuannya itu sangat mulia, yaitu bukan hanya membela diri sendiri, namun juga melindungi hak asasi beragama dan mencegahnya dihancurkan rumah-rumah ibadah yang ada di situ. Baik itu biara, gereja, sinagog, maupun masjid. Semuanya itu harus dilindungi dari penguasa yang zalim. Ya, jadi secara keseluruhan, Juz 17 itu memberikan satu resep, ya, kehidupan di mana kalau kita sudah terjepit, ya, kita sendirian, itu kita bisa menjadikan doa itu sebagai senjata utama dan penolong kita. Karena pada dasarnya Allah itu maha kuasa dalam mengatur sesuatu, maha berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menolong kita. Nah, sekarang kita memasuki juz ke-18. Sebelum saya membaca artinya, kita akan melihat dulu bagaimana struktur dari juz 18 ini sendiri, ya. Di mana juz 18 itu terdiri dari 3 surat. Jadi ada 2 surat yang utuh, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 118, kemudian surat An-Nur ayat 1 sampai 64, dan ada bagian awal dari surat Al-Furqan ayat 1 sampai 20. Kita bahas secara singkat. Yang pertama, Al-Mu'minun, itu berarti adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ini surat yang turun di kota Mekah, yaitu surat Makkiyah, dan surat ini turun pada fase akhir di Mekah saat umat Islam itu mengalami satu tekanan yang sangat berat. Surat ini hadir untuk memberikan definisi ulang tentang apa itu kesuksesan. Jadi sukses itu bukanlah tentang harta atau kekuasaan, melainkan tentang kualitas karakter seseorang. Struktur kelompok ayatnya bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ayat 1 sampai 11 itu menyebutkan 7 karakteristik orang yang sukses dan dibuka dengan satu deklarasi bahwa sungguh beruntung orang-orang mukmin. Di dalamnya merinci 7 karakteristik kesuksesan tersebut, ciri-ciri orang mukmin. Di antaranya khusyuk dalam sholat, menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, dan hingga menjaga amanah serta janji-janjinya. Kemudian masuk ke ayat 12-22, itu ada tentang keajaiban penciptaan manusia. Jadi di sini dijelaskan tahapan penciptaan janin manusia di dalam rahim secara detail, ya. Mulai dari saripati tanah, nutfah, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang yang dibungkus dengan daging, dan seterusnya. Jadi dan ini juga dibuktikan oleh sains, ya, baru-baru ini di era modern. Jadi hanya Allah yang bisa menciptakan manusia dari ketiadaan dan pasti bisa akan membangkitkannya kembali setelah kita semua mati. Kemudian ayat 23-50 itu menceritakan kisah para nabi. Jadi ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dengan sudut pandang khusus. Jadi di mana para elit dan orang kaya di setiap zaman itu selalu menjadi kelompok pertama yang menolak kebenaran karena gengsi dan juga kesombongannya. Terakhir, ayat 51-118 mengingatkan bahwa kekayaan bukanlah tanda bahwa Allah itu sayang, melainkan itu semua hanya sekedar ujian. Surat ini ditutup dengan pemandangan di hari kiamat, di mana orang-orang yang dulu menertawakan orang beriman akan memohon untuk dikembalikan ke dunia. Namun permohonannya itu ditolak. Kemudian yang kedua, kita akan memasuki surat An-Nur, yang berarti cahaya. Surat ini menjadi cahaya penerang bagi masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kegelapan moral dan juga fitnah. Ini adalah surat yang diturunkan di kota Madinah, surat Madaniyah.
Surat ini juga erat kaitannya dengan peristiwa haditsul ifki, berita bohong atau hoax yang waktu itu menimpa Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi, difitnah melakukan perselingkuhan oleh kaum munafik. Jadi surat ini turun untuk membersihkan nama baik Aisyah sekaligus menetapkan hukum sosial yang sangat ketat. Jadi struktur kelompok ayatnya, pertama ayat 1 sampai 10 itu dimulai dengan hukum cambuk bagi pezina. Namun yang lebih ditekankan di sini adalah larangan menuduh orang lain berzina tanpa membawa 4 orang saksi mata. Ya, jika asal menuduh tanpa bukti kuat, maka si penuduhlah yang akan dihukum berat dan kesaksiannya tidak akan diterima lagi seumur hidupnya. Ini adalah satu fondasi asas praduga tak bersalah. Kemudian ayat 11 sampai 26 respon langsung terhadap fitnah kepada Aisyah. Jadi Allah menegur keras masyarakat yang ikut-ikutan menyebarkan gosip. Ya, kamu menganggapnya sebagai hal yang ringan saja, padahal di sisi Allah itu adalah masalah besar. Jadi bagian ini mengajarkan pentingnya tabayyun atau verifikasi dan larangan memviralkan aib orang lain. Kemudian ayat 27 sampai 34 menetapkan hukum meminta izin sebelum masuk ke rumah orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini untuk menghargai ruang privat ya. Dan juga diikuti oleh perintah untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang berbau syahwat, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, serta perintah menutup aurat. Kemudian masuk ke ayat selanjutnya 35 sampai 46. Ini adalah inti utama dari surat An-Nur, di mana Allah mengibaratkan hidayahnya itu seperti sebuah pelita yang sangat terang di dalam kaca yang jernih ya. Jadi bisa terlihat cahayanya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dan kontras dengan orang kafir yang amalannya itu diibaratkan seperti fata morgana di gurun pasir. Jadi seolah-olah dia bisa melihat sesuatu padahal tidak ada gitu, atau seperti kegelapan di dasar lautan yang dalam yang sama sekali tidak terlihat apapun. Nah, kemudian ayat 47 sampai 64 menutup surat dengan adab pergaulan sehari-hari di dalam rumah. Jadi kapan anak-anak harus meminta izin masuk ke kamar orang tua misalkan, dan juga adab berinteraksi dengan pemimpin komunitas pada waktu itu yaitu Rasulullah. Selanjutnya kita masuk ke surat yang terakhir yaitu Al-Furqan, pembuka surat dari Al-Furqan ayat 1 sampai 20, di mana Al-Furqan ini sendiri artinya adalah pembeda, ya, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ini adalah surat Makkiyah. Di bagian awal ini suratnya fokus membantah logika-logika orang musyrik Mekah pada saat itu. Jadi mereka meragukan Nabi Muhammad dengan alasan yang sangat dangkal. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan juga berjalan di pasar gitu ya? Kenapa sih kalau Nabi itu adalah manusia gitu? Jadi Allah menjawab semua ini bahwa semua Rasul terdahulu juga manusia biasa yang juga butuh makan dan berinteraksi di pasar. Ini menegaskan bahwa utusan Allah itu haruslah agar dari golongan manusia itu sendiri, agar kemudian kita bisa mencontohnya, bukan dari malaikat ya. Nah, itu adalah sekilas quick preview tentang juz 18 dan juga struktur-strukturnya. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca arti dari juz 18. Kita mulai dari surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Footnote,
yaitu hamba sahaya, budak-budak yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak yang didapat di luar peperangan agama yang sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia dari kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah, sabarlah terhadap sampai waktu yang ditentukan." Dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis. Juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau berbicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Doa Nabi Nuh di ayat 26. Ada doa Nabi Nuh ya. "Ya Allah, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Ayat 28. "Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tepatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu,
Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia seperti kamu, niscaya kamu merugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Ini menarik ayatnya ya, diulang. Hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dan tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Dan kita tidak akan mempercayainya. Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Di sini ayat 39 ada doa Nabi Hud. Doanya mirip ya dengan doa Nabi Nuh. "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Sama doanya. Lanjut, ayat 41. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah orang-orang yang zalim. Footnote, demikian buruknya akibat mereka, sampai mereka tidak berdaya sedikit pun. Selayaknya sebagai sampah yang dihanyutkan banjir, padahal mereka bertubuh besar dan kuat. 42. Kemudian setelah mereka kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah kaum yang tidak beriman. Makanya berulang kali diceritakan di dalam Al-Quran ya, kisah kaum Nabi Nuh, Ad, Samud, Lut, Fir'aun. Tujuannya apa? Biar bisa dijadikan cerita bagi manusia sekarang ini, gitu ya, bahwa kaum yang tidak beriman akan binasa. Ayat 44. Tujuan Allah akan mengganti kaum yang mendustakan dan akan dijadikan bahan cerita. Bukan bahan cerita yang baik, bahan cerita yang buruk ya. Ini kayak masuk berita terus dijadiin cerita, terus biar orang-orang semua tahu. Nah, masalahnya ini masuknya ke Al-Quran, bukan cuma berita yang akan abadi, terjaga sampai hari kiamat. Jadi orang-orang akan tahu kisahnya. Ayat 45, kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti-bukti yang nyata. Bukti-bukti yang nyata itu adalah berbagai mukjizat Nabi Musa ya, ada 9 mukjizat. Kemudian 46, kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya, karena itu mereka termasuk orang yang dibinasakan. Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di suatu dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.
Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Jadi ini ya, ayat 55 dan 56. Bahwa kalau diberi nikmat berupa harta dan anak-anak, bukan berarti itu kebaikan, tapi bisa jadi adalah ujian. Dan memang juga sudah disebutkan ya di juz 28 bahwa harta dan anak-anak itu adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Harta dan anak-anak adalah ujian. Lanjut 57 tadi ya, sungguh orang-orang yang karena tadi kalau 55, 56 itu kan apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu adalah bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka tidak mempersekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ya, itu satu kelompok ayat yang di sini juga memperlihatkan lagi ciri-ciri orang beriman yang lain gitu ya, yaitu orang yang sangat berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena takut terhadap azab dari Tuhannya. Dan berlomba-lomba juga bersegera dalam kebaikan. 62, dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Dan mereka tidak dizolimi, dirugikan. Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain buruk yang terus mereka kerjakan. Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak minta tolong. Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Sungguh, ayat-ayatku, Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya, Al-Quran, pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Maka tidaklah mereka menghayati firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu. Jadi orang-orang kafir itu malah ngomongin Al-Quran ya, dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang keji terhadap Al-Quran di malam hari. Di Al-Quran malah difitnah. 69, ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka Muhammad, karena itu mereka mengingkarinya? Atau mereka berkata, orang itu Muhammad gila, padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.
Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena dia pemberi rezeki yang terbaik. Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Dan sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Dan sungguh kami telah menimpakan siksaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Footnote, antara lain kekalahan mereka pada Perang Badar. Jadi beberapa siksaan kepada mereka itu kekalahan ketika Perang Badar, yang dalam peperangan itu orang-orang terkemuka dari mereka banyak yang terbunuh atau ditawan. Dan musim kering yang menimpa mereka, sehingga mereka menderita kelaparan. 77. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Dan dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Sungguh yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arasy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu. Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian maka bagaimana kamu sampai tertipu? Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Allah tidak mempunyai anak, tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka. Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Footnote, barzakh adalah tempat atau keadaan orang setelah mati sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat. 101. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, kiamat. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.
Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat terbaik." Lalu kami jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dia, Allah berfirman, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia, Allah berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jika kamu benar-benar mengetahui, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main, tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arasy yang mulia. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik." Itu terakhir ayat 118 yang menutup surat Al-Mu'minun dengan doa Nabi Muhammad SAW, yaitu, "Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik." Menarik ya, tadi doa Nabi Nuh dan Nabi Hud itu adalah, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Tapi di sini doa Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik." Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya dengan membaca terjemahan surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah suatu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Footnote, tidak pantas orang yang beriman menikah dengan pezina, demikian pula sebaliknya. Lanjut, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik untuk berzina, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri.
Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Footnote, maksud ayat 6 dan 7 ini adalah orang yang menuduh berbuat zina dengan tidak mengajukan 4 orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia harus bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah apabila dia ternyata berdusta. Masalah ini dalam fikih dikenal dengan li'an. Ayat 8, dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istrinya jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Jadi sebaliknya ya, istrinya pun apabila dia menyanggahnya gitu ya, dia harus apabila dia dituduh dan kemudian menyanggah karena dituduh berzina, dia juga harus bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa suaminya itu berdusta dan menuduhnya berzina. Dan sumpah yang kelima itu sumpah yang sama bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, akan dilaknat apabila sebaliknya bahwa suaminya itu yang benar. Jadi sama-sama harus bersumpah nih 5 kali. Ayat 10, dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Footnote, ini footnote-nya cukup panjang ya, karena menjelaskan konteks ayat ini. Jadi ini adalah berita bohong mengenai istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin, setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban 5 Hijriah. Peperangan itu diikuti kaum munafik dan turut pula Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan anggapan bahwa Aisyah masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Sofwan ibnu Mu'attal. Ditemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasul. Aisyah pun terbangun. Lalu dia dipersilahkan oleh Safwan mengendarai untanya. Safwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya. Maka fitnah atas Aisyah radhiyallahu anhu itu pun bertambah luas sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Jadi sekedup itu adalah seperti suatu penutup yang ditaruh di atas unta gitu. Jadi orang naik unta, di atasnya kayak ada sekedup atau tirainya gitu ya, untuk melindungi dari panas. Lanjut ayat 12, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.
Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu, apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu perkara besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Footnote, yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang lengah itu adalah perempuan yang tidak pernah sekalipun teringat akan perbuatan yang keji. 24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini harus meminta izin dan mengucapkan salam ketika akan masuk rumah orang lain. Ayat 28, 29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada keperluan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka,
atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai hasrat terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Jadi ayat 32 ini ya, bahwa menikah adalah pintu rezeki. Ya, ini yang kerap disebutkan oleh orang dan juga ustadz gitu. Menikah itu membuka pintu rezeki, dan ini dijamin di ayat 32 surat An-Nur. Ya. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan ditutup dengan jaminan Allah maha luas pemberiannya dan Allah maha mengetahui. Ayat 33. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelummu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Footnote, lubang yang tidak tembus, mishkat, itu adalah suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya. Biasanya digunakan untuk tempat lampu atau barang-barang lain. Itu ya. Jadi perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Footnote, pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit. Ia mendapat sinar matahari baik pada waktu matahari terbit maupun ketika akan terbenam. Itu ya maksudnya, tidak tumbuh di timur maupun tidak pula di barat. Sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik. Lanjut, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis, nurun ala nur. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilai-laikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Footnote, orang-orang kafir, karena amal-amal mereka tidak didasarkan atas iman, tidak mendapat balasan dari Allah di akhirat, walaupun di dunia mereka mengira akan mendapat balasan atas amal mereka itu.
Ayat 40, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap, itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Dan Allah memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan mereka, orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya Rasul dengan patuh. Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Balaghul mubin, ya. Kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan dengan jelas. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang dia ridhoi. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.
Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Maka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Footnote, itu adalah 3 waktu yang biasanya pada waktu-waktu itu badan banyak terbuka. Oleh sebab itu, Allah melarang hamba sahaya dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin. 59. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, agar Allah mengetahui maha bijaksana. Footnote, anak-anak dari orang merdeka yang bukan mahram yang telah balik, harus meminta izin terlebih dahulu jika hendak masuk ke kamar tidur orang tua, seperti cara orang-orang disebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini. Ayat 60, dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu, makan bersama-sama mereka di rumahmu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti. Tanya dulu ya sini, apa maksud dari surat An-Nur ayat 61. Surat An-Nur ayat 61 yang barusan kita baca itu sering disebut sebagai ayat keleluasaan atau ayat yang memberikan keringanan sosial. Ayat ini turun untuk menghapus kecemasan dan rasa bersalah yang dirasakan oleh umat Islam di masa awal terkait etika makan dan interaksi sosial. Berikut adalah penjelasannya. Jadi, ada keringanan bagi kelompok yang berkebutuhan khusus, orang buta, orang pincang, dan orang sakit. Jadi di masa itu muncul keraguan di masyarakat, orang yang sehat merasa enggan makan bersama mereka karena takut tidak adil. Misalnya, orang sehat makan lebih cepat, lebih banyak daripada yang buta, atau yang tidak bisa melihat porsi makanan. Sebaiknya kelompok difabel ini juga merasa malu atau sungkan makan bersama orang yang sehat. Allah menegaskan bahwa tidak ada halangan, artinya tidak ada dosa atau kesalahan bagi mereka untuk makan bersama orang lain dalam satu nampan atau satu meja. Islam menghapus sekat-sekat kecanggungan sosial tersebut. Kemudian juga ada kebebasan makan di rumah kerabat. Ayat tersebut memberikan daftar tempat di mana seseorang boleh makan tanpa perlu merasa menjadi beban atau harus meminta izin yang sangat formal, karena hubungan kekerabatan dan juga kepercayaan, yaitu rumah sendiri, rumah orang tua, ayah atau ibu ya,
rumah saudara, laki-laki perempuan, rumah paman atau bibi, baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu, rumah yang kuncinya diserahkan kepada kita, ya, orang yang dibeli amanah untuk menjaga rumah, dan rumah teman akrab atau sahabat karib. Allah juga menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk makan secara berjamaah, bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Namun dalam ayat lain dan tradisi Nabi, makan bersama sangat dianjurkan karena mendatangkan keberkahan. Ayat ini hanya ingin menegaskan agar tidak ada orang yang merasa berdosa jika terpaksa makan sendirian. Kemudian adab memasuki rumah, ya. Jadi bagian akhir ayat ini juga memuat satu etika. Apabila kamu memasuki rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuni dirimu sendiri, salam yang ditetapkan Allah, yang ditetapkan di sisi Allah, yang diberkahi lagi baik. Jadi maksudnya, jika di rumah itu ada orangnya, ucapkanlah salam kepada mereka. Namun jika rumah itu kosong, tetap ucapkan salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Karena salam tersebut adalah doa keberkahan untuk penghuni rumah dan juga malaikat yang ada di dalamnya. Jadi maksud ayat ini itu adalah menghapus diskriminasi, ya. Jadi agar tetap bisa makan bersama secara setara dan berinteraksi sosial. Yang kedua adalah mempererat silaturahmi, memberikan kelonggaran dalam urusan makan kepada kerabat, sahabat, ya, untuk menghilangkan rasa sungkan, dan juga ada etika bahwa ketika kita masuk ke dalam rumah harus membawa satu energi positif berupa mengucapkan salam. Lanjut ya, ayat 62. Yaitu disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan apabila mereka berada bersama-sama dengannya Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itulah ayat terakhir dari surat An-Nur, ayat 64. Alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. Sekarang kita akan melanjutkan ke surat terakhir di juz 18 ini, yaitu surat Al-Furqan, yang artinya adalah pembeda. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah, padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan lalu dibacakan dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ya, jadi ini tuduhan ya terhadap Al-Quran di dalam surat Al-Furqan ayat 5.
Ayat 6, katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Maha suci Allah yang jika dia menghendaki, niscaya dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan dia jadikan pula istana-istana untukmu. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila ia, neraka, melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Footnote, mereka mengharapkan kebinasaan agar terlepas dari siksa yang sangat besar, yaitu azab di neraka yang sangat panas dengan dibelenggu, di tempat yang sangat sempit pula, sebagaimana yang dilukiskan. 14. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari itu satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Bagi mereka, segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya, surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan yang benar? Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka kaum yang dibinasa. Footnote, setelah mereka dikumpulkan bersama-sama dengan apa yang mereka sembah, yaitu malaikat, Uzair, Nabi Isa, berhala-berhala, dan setelah Allah menanyakan kepada yang disembah itu, apakah mereka yang menyesatkan orang-orang itu, ataukah orang-orang itu yang sesat sendiri. Maka yang disembah itu menjawab bahwa tidaklah pantas bagi mereka untuk menyembah selain Allah, apalagi menyuruh orang lain menyembah selain Allah. Ayat 19, maka sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan Tuhanmu maha melihat. Itulah ayat 20, ayat terakhir di juz 18. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan membaca arti dari juz 18. Nah, sekarang sebagai penutup, mungkin akan saya simpulkan juga isi dari juz 18 ini gitu ya. Jadi tadi setelah kita baca, kita telah mengetahui bagaimana struktur dari juz 18 ini. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil dari strukturnya itu sendiri ya. Jadi kita lihat di surat Al-Mu'minun itu membangun, fokusnya itu membangun karakter internal individu. Ya, jadi khusyuk, menjaga sholat, menahan nafsu. Jika individu tersebut sudah memiliki satu karakter yang unggul, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain agar tidak saling menyakiti. Nah, jawabannya diturunkan di surat setelahnya, An-Nur. Jadi yang pertama di surat Al-Mu'minun itu adalah internal, ya. Jadi bagaimana kita sebagai individu, ciri-ciri kita harus seperti apa, karakter kita harus seperti apa. Baru kemudian di surat An-Nur kita masuk ke aturan main sosial antar manusia.
seperti jangan menyebar hoax, menghargai privasi orang lain, menjaga pandangan, dan seterusnya. Kemudian, setelah masyarakat terbentuk dengan satu aturan, ya, yaitu an-nur atau cahaya yang merupakan aturan, mereka pasti akan menghadapi benturan ideologi dengan orang-orang di luar Islam. Maka datanglah surat Al-Furqan, yang ketiga ya, di juz 18 itu, yaitu yang artinya adalah pembeda, yang membekali umat Islam dengan suatu argumentasi intelektual untuk menangkis ejekan dan logika sesat dari berbagai pihak luar. Dan juga di juz ini menepis anggapan bahwa agama itu hanya urusan ritual seperti sholat dan puasa. Jadi kesuksesan sholat yang khusyuk yang diterangkan di awal juz di dalam surat Al-Mu'minun itu harus dibuktikan dengan kemampuan seseorang menjaga lisannya dari menyebarkan berita palsu dan kemampuannya menjaga pandangannya di ruang publik yang diterangkan di dalam surat An-Nur. Ya, itu tadi mengenai strukturnya. Sedangkan kesimpulannya itu sendiri kita lihat ya, kita dengarkan bersama bahwa di dalamnya ada definisi ulang tentang suatu bentuk kesuksesan di dalam surat Al-Mu'minun. Jadi kesuksesan duniawi, orang-orang yang beruntung dan sukses itu bukanlah mereka yang hartanya melimpah atau jabatannya tinggi, namun mereka yang memiliki kualitas karakter yang unggul. Karakter itu dimulai dari hal-hal spiritual seperti sholat yang khusyuk, lalu tercermin dalam keseharian, seperti meninggalkan perbuatan perkataan yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kesucian, dan selalu menepati janji serta amanah. Kemudian juz ini juga memberikan teguran terhadap kebiasaan menyebarkan gosip atau berita bohong, hoax tanpa verifikasi atau tabayun. Jadi peristiwa fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anhu menjadikan pelajaran abadi bahwa merusak nama baik seseorang adalah kejahatan besar di mata Allah. Kita diajarkan untuk tidak mudah memviralkan aib orang lain dan selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kemudian ada juga privasi dan etika di ruang publik, di mana masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menghargai batasan-batasan. An-Nur sudah menetapkan aturan sosialnya yang sangat rinci untuk mencegah kejahatan moral, seperti kewajiban meminta izin dan mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang lain, ya, agar kita menjaga privasi, serta perintah untuk menundukkan pandangan dan menutup aurat demi menjaga kehormatan di ruang publik. Dan terakhir, Allah juga mengibaratkan hidayahnya seperti cahaya pelita yang terang benderang. Nur ya, cahaya yang membimbing manusia keluar dari kegelapan. Sebaliknya, orang yang menolak kegelapan dan hanya mengikuti hawa nafsunya diibaratkan seperti sedang mengejar fata morgana di tengah gurun pasir. Jadi tampak seperti ada air dari jauh, namun ternyata kosong dan mengecewakan. Ya, jadi secara garis besar, juz 18 ini mengajarkan bahwa kesuksesan ibadah-ibadah ritual kita seperti sholat kita yang khusyuk itu tidak akan ada artinya jika kita tidak mampu menjaga lisan kita dari menyebarkan berita palsu, tidak menghargai privasi orang lain, dan juga tidak menjaga pandangan di tengah masyarakat. Jadi kesolehan individu itu harus berbanding lurus dengan etika-etika sosial. Demikian, kita telah membahas dan membaca arti dari juz 18. Insya Allah akan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk juz 19. Terima kasih banyak sudah bersama dengan saya dan menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.